Pertama, kenapa masjid harus dulu buka sebelum yang lain? Suatu negara harus ada rohnya. Roh keagamaan kita mesti berdoa. Nanti setelah ini baru kantor dan mall bisa buka. Setelah masjid buka, gereja buka, silakan yang lain buka. Ya, aduh, ada rohnya bangsa ini. Buat apa kita peringati 1 Juli Pancasila kalau kita tidak melaksanakan yang tertinggi kedua? Polri bakal memetakan atau melakukan mapping masjid-masjid se-Indonesia. Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi mapping masjid, Pak. Mohon maaf, di masjid ini juga sekarang warnanya juga macam-macam. Namun saya ingin sampaikan bahwa tidak ada radikalisme yang pernah mengatur negara itu lewat masjid. Hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, Pak JK ini mempunyai statement. Bahwa statementnya itu sangat lucu, saudara-saudara. Tak pernah ada rencana mengacau negara lewat masjid. Kata siapa? Kata siapa? Malah bahkan masjid-masjid ini digunakan untuk memprovokasi umat, untuk memecah belah umat. Siapa mereka? Mereka adalah pengacau-pengacau yang berkedok Islam. Pengacau-pengacau yang berkedok yang menjadi oknum-oknum, ya ustadz lah ya. Ada oknum-oknum para habaib. Ini sangat kacau, Pak JK. Rakyat Indonesia itu udah tahu semua. Barangkali rakyat Indonesia ini belum tahu, share ini beritanya, biar tahu nih Pak JK ya. Ini di-share informasi ini ya, biar Pak JK tahu, biar nggak ngantuk terus ya Pak JK ya. Ini videonya sudah ada nih, buktinya nih Pak JK ya. Berdiri. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Lagi. Mau aman? Mau aman nggak negara? Negara mau aman. Sertifikasinya dikeluarkan untuk para pendakwah atau para ustadz atau para habaib sekalipun. Agar apa? Ada rem, nggak blong kalau memprovokasi, ya. Bikin kacau aja nih atas nama Islam. Islam rusak, ya. Saudara-saudara, bagikan semuanya ini. Sertifikasinya mana? Untuk para pendakwah, untuk para ustadz, para kiai, para habaib. Agar apa? Biar untuk mengurangi para oknum-oknum yang memecah belah. Jadi begini bro. Jadi begini. Alhamdulillah, apa yang kita suarakan, apa yang kita teriak-teriakkan tentang sertifikasi untuk penceramah, entah itu pendeta lah, entah itu ustadz lah, entah itu apalah, alhamdulillah Kementerian Agama telah meluncurkan aturan-aturan itu. Artinya saya sangat berbahagia sekali. Dan ini sangat bagus sekali. Tentu nanti gambarannya seperti ini. Kalau ada rekan-rekan dari Kemenak atau ada rekan-rekan dari MUI khususnya ya, kalau ada nonton ya simak. Ya gambarannya seperti inilah. Penceramah yang boleh naik itu hanya penceramah. Itu hanya penceramah yang membahas wabil khusus tentang agama, tentang akhlak. Dan semuanya terkombinasi ya. Semuanya terstruktur dengan rasa kecintaan terhadap agama, bangsa dan negara. Kalau cuma mencintai agama, tetapi mengajarkan seorang penceramah itu kepada hal-hal yang sangat memudorotkan bangsanya sendiri, mentogut-togutkan negaranya sendiri, itu namanya bukan penceramah. Lebih baik orasi di panggung sana sama kaum-kaum itu tuh, kaum-kaum apa ATI gitu, yang kemarin suka presidennya disilang-silang begitu gambarnya. Lebih baik seperti itu. Ini saya bahagia sekali. Kemenak, lanjutkan perjuangan Anda. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Indonesia. Ini yang ditunggu-tunggu oleh saya wabil khususnya. Anda sangat luar biasa Kemenak. Ya, soal MUI dia tidak setuju adanya sertifikasi untuk orang-orang penceramah. Ya itulah. Dia ketakutan. Dia ketakutan itu. Tidak apa-apa. Lanjut Kemenak lanjut. Rakyat bersama Anda. Kita akan dukung dan kita akan dukung itu. Walaupun taruhannya nyawa. Ini untuk menyelamatkan marwah agama bangsa negara. Dari gerombolan manusia yang suka menjual ayat-ayat, bahkan suka menjual mayat. Bayangkan itu Kemenak.
Itu kalau memang Indonesia mau aman. Insya Allah, dengan ada aturan-aturan seperti itu, maka masyarakat akan teredukasi dengan penceramah-penceramah, entah membicarakan tentang agama, bangsa maupun negara. Insya Allah akan terjaga dengan baik. Indonesia akan jaya, Indonesia akan menjadi sebuah mercusuar dunia, dan Indonesia akan menjadi negara percontohan bagi negara-negara lain. Jelas nggak? Hebat tak? Hebat, Indonesia itu hebat makanya. Saya salut nih dengan Kemenak kalau kayak begini. Jadi pengajuan kami, pengajuan dari Cyber NKRI, alhamdulillah disetujui. Ingat. Tapi saya imbangi, aku berbahagia dengan adanya sertifikasi. Untuk MUI, mohon maaf, kalau Anda tidak setuju dengan adanya sertifikasi, ini bukan bidang Anda. MUI cuma organisasi, Anda kan cuma organisasi. Sama, saya punya organisasi MUI. Ya, ingat, janganlah kamu memframe kepada masyarakat seolah-olah fatwamu ini menjadi sebuah fatwa kebenaran. Sorry MUI, apa-apa fatwamu itu menjadi sebuah kontroversi dari dulu. Ya, ini pekerjaan Kementerian Agama. Setuju tidak setuju, kalau Anda sebagai organisasi cinta terhadap bangsa negara, cinta terhadap agama, harusnya Anda sepakat dengan itu. Kenapa tidak Anda setuju? Setujulah ya, setuju ya MUI, setujulah, sudah, setuju aja. Ikut, ini tugasnya Kemenak. Masyarakat sudah kesel, rakyat Indonesia udah jengkel melihat orang-orang oknum penceramah, ustadz seperti orang-orang demo, seperti orang-orang orasi, menjual ayat-ayat, bahkan menjual mayat, sehingga menjual sumpah pun jadi mubahalah, Al-Quran di atas seorang ustadz. Tetapi lo nggak, aduh, MUI juga nggak ngomong kayak begitu. MUI dipertontonkan seperti itu pun tidak berkomentar. Bagaimana MUI di saat Anda melihat seorang ustadz mubahalah, ada orang mubahalah memakai kitab suci Al-Quran di atas kepala banyak sekali dan tidak ada lawannya, kan tidak ngomong. MUI, bagaimana ada di saat ada seorang imam, seorang imam gara-gara doa kunut ditendang seorang imam sholat, Anda tidak ngomong. MUI hanya ngomong di saat ada Banser Bangil datangin orang HTI, digoreng habis-habisan, seolah-olah di framing bahwa Banser nggak punya akhlak, nggak punya sopan santun. Ini lucu, ini dagelan ini. Tetapi diam di saat melihat seorang habaib di Solo nggak cuma dibentak-bentak, tetapi dipukulin, dikeroyak sama orang-orang laskar. MUI kemana? Diam, nggak mengeluarkan fatwa. Giliran Banser aja ngeluarin fatwa. Aneh betul kau. Hai keluarga besar Cyber NKRI, kemauan Anda, pengajuan Anda, kritikan Anda terhadap Kemenak sudah disetujui bahwa sertifikasi bagi seorang penceramah, siapapun itu, agama apapun itu, termasuk pendeta, termasuk ustadz, termasuk agama-agama lain pun, tidak ada penceramah yang sekarang blong rem lost doll, tidak ada. Ya, semua harus terarah dengan baik. Bicarakan, mengajarkan, memberikan ilmu kepada jamaahnya atau kepada jamaatnya, membicarakan hal-hal yang baik, dan itu semua terkemas dalam agama. Bagaimana cara hidup berbangsa dan bernegara. Insya Allah dengan adanya ini Indonesia akan aman, santosa, jaya, dan menjadi sebuah mercusuar dunia. Amin. Begitu bro. Gitu loh ya. Gak usah kagan cangkem. Ya gak setuju silakan. Indit ya. Da aing mah ngomong kieu mah angger, pokoknya nama ku mah aing. Aduh. Nyundut rokok halanya aing. Astagfirullahaladzim. 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 Nyundut udut heula aing. Terus izin dibagikan sebanyak-banyaknya biar MUI ini dengar kalau saya sedang berkuar-kuar memberikan edukasi terhadap masyarakat. Dibagikan sebanyak-banyaknya biar Kemenak juga tahu bahwa saya sedang berbahagia sekali dengan keputusan Kemenak. Gus Arya sedang berbahagia dari kemarin setelah mendengar sertifikasi itu disetujui. Apa yang kita perjuangkan selama ini berbulan-bulan disetujui akhirnya. Senang sekali saya. Sudah tidak ada lagi nanti seorang oknum-oknum ustadz di situ gampang mengorasikan politik, nanti bawa-bawa ke masjid, politik nanti bawa-bawa ke majelis. Nah ini dia, nanti sudah tidak ada lagi. Insya Allah sampai 2024 ini sudah kondusif semua. Harus dukung, masyarakat Indonesia harus mendukung itu semua. Kita tolak dengan sertifikasi tersebut, dengan aturan-aturan tersebut. Itu aturan Kemenak. Jadi nanti sudah tidak ada lagi orang isinya pengajian menghujat pemimpin, sudah ada. Lakukan yang baik dong harusnya. Kalau Anda seorang ulama, ada seorang kiai, ada seorang ustadz,
mungkin apa yang saya katakan insya Allah paham. Jadi mohon maaf untuk para yai yang nonton, para ustadz, para baib, mohon maaf kalau Arya ngomong seperti ini. Tetapi insya Allah ini baik tentunya. Ini juga tidak akan pernah memberikan ruang lagi oleh oknum-oknum atau orang-orang yang asal ngustad baru apal 1 ayat 2 ayat. Di mimbar sakar PDW, cuwocotin jeplak sakar PDW los dol. Kayak begitu kan rusak akhlak generasi anak bangsa. Ya, ini belum kayak nggak ada remnya. Ya, yang penting dia ustad. Rocky Gerung aja ngustad sekarang sampai berkhotbah. Yang kemarin mengatakan kitab suci Al-Quran itu fiksi. Itu kan Rocky Gerung. Demo-demo nggak ada itu mereka. Demo-demo. Besoknya gampang jadi mualaf pakai peci. Bulan kemarin dia berkhotbah. Penak teman tadi mereka. Jadi mereka enak banget. Saya ini dari kecil mondok, nggak gitu-gitu pula. Ya Allah. Ampun deh, ya. Saya dari kecil mondok belajar ngaji, walaupun nggak lulus ngaji saya, tetapi nggak seperti itu juga keles. Nah itu Fatihah juga nggak apal, huruf hijaiyah juga nggak apal, sudah sakar PDW. Lo cangkeme gitu loh. Kayak begitu kalau masyarakat masih buta. Ya, kayak begitu, ya. Jadi ini saya berharap kesadaran masyarakat, kesadaran rakyat Indonesia. Mari kita beragama menggunakan pikiran, berilmu menggunakan pikiran. Jangan cuma berilmu beragama tetapi tidak menggunakan pikiran, akhirnya lost dol, ambiar otakmu. Tak ngerti, jengkel lagi. Dol kabeh. Mana kopinya? Lost dol. Sakar PDW, ya. Putri Devisa, ya. Putri Devisa, Yohana, iya Bu. Severin Kari harga mati, ya Canlung siap. Severin Kari sukses semuanya, semangat semua Severin Kari. Ya, ini adalah hasil daripada jihad Anda semua. Ini karena Anda kemuakan, termasuk saya, muak dengan posisi bahwa negara kita ini saat ini sedang diserang oleh pemahaman-pemahaman batil seperti itu yang menggunakan, yang memakai topeng dengan dalih agama. Ya. Muri sesuatu radikal masih di bangsa ini ekonomi dan corona, iya betul. Gus Batam hadir Gus, siap. Oke Anis Alvaris, seru ya Gus si Rocky Gerung. Aku perhatikan semua kok. Kadang-kadang aku tuh hanya diam, sudah saatnya aku berbicara. Aku di sini tidak untuk memprovokasi untuk saudara-saudara, bukan untuk sebagai provokator. Di mana sudah ada kejadian itu tidak baik, wajib kita hukumnya untuk mengingatkan. Ya, kata Nabi kita menyampaikan sebuah pesan yang baik, itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar juga. Lah kita ini berjihad amar ma'ruf nahi mungkar. Sama jihad amar ma'ruf nahi mungkar enggak hanya cuma teriak-teriak tukbar takbir. Enggak begitu pula saudara-saudara. Halal darah enggak ada di Al-Quran juga. Dalam nas enggak ada mengatakan bahwa darah itu halal, enggak ada. Ya. Enggak ada itu, jangan salah. Anda jangan salah pengajian. Ya, jangan sampai salah pengajian Anda. Izin dibagikan Gus, dibagikan sebanyak-banyaknya di grup-grup semuanya, bagikan semuanya. Dia tahu semuanya. Saya yang berbicara, Gus Arya yang bertanggung jawab. Untuk bab ini Gus Arya semua yang bertanggung jawab. Ya, sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia. Saya yang bertanggung jawab walaupun nyawa taruhannya. Walaupun saya Adore tidak terima mau proses hukum, silahkan proses saya. Saya sampaikan ini. Itu untuk negara bangsaku, saya punya hak. Saya punya hak, saya sebagai warga negara yang baik, taat hukum. Saya punya hak ingin mendambakan, mencita-citakan bahwa negara ini damai, terhindar dari manusia-manusia munafik yang suka menjual agama, menjual ayat-ayat, sehingga sampai menjual mayat. Ya menjual mayat ya termasuk kemarin. Udah tahu pandemi COVID-19, kenapa sih diizinkan ada kumpul-kumpul, ada demo-demo, sekarang tiba-tiba mau tarik PSBB darurat Pak Anies. Anda bagaimana Pak Anies? Aduh, Masya Allah. Ini kan bikin panik lagi masyarakat. Tiba-tiba PSBB, banyak pengangguran lagi, usaha-usaha semuanya pada bangkrut. Jakarta, hah? Durung sing LC bodo nganggur, suraso nyanyi, lode-lode bodo nganggur. Jadi mesake. Nek kadun-kadun ra iso mangan piye? Kadun-kadun ra iso jajan piye? LC bodo nganggur. Mumet kok, cerai. Ya, no, hati. Kopi sih. Bismillah. Saya tidak tahu PSBB itu bagian daripada politik, strategi atau apapun itu. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari kemarin? Kumpul-kumpul, ada deklarasi, ada kami lah, ada inilah, ada itulah, entut lah. Sekarang tiba-tiba PSBB darurat. Kenapa baru sekarang Pak Anies mikirnya Pak Anies? Kenapa nggak dari kemarin? Anda kan kemarin yang punya kebijakan. Jangan boleh ada kumpul-kumpul. Akhirnya masyarakat melihat ada deklarasi lah, kumpul-kumpul lah, demo lah. Masyarakat kan melihat loh. Ini masa pandemi seolah-olah gubernurnya ini memberikan izin, memberikan ruang loh. Ini kan tanggapan masyarakat akhirnya negatif. Dan ini terjadi. Dan saat ini orang-orang yang
kena positif corona di Jakarta meningkat besar sekali. Akibat apa? Akibat ulah kadrun. Begitu saudara-saudara, saya sedang berbahagia sekali karena Kemenak juga sudah merestui mengizinkan untuk membuat sebuah sertifikasi untuk penceramah. Dan ini adalah apa yang saya teriak-teriakan dari dulu, setiap hari, setiap live. Dan alhamdulillah mungkin juga Kemenak berpikir sama secara objektif, ya, secara rasional, dan apa yang terjadi memang seperti itu. Yang penting saya meminta untuk keluarga besar Cyber NKRI untuk semangat terus, semangat apapun yang terjadi tetap semangat. Jangan ngurusin hal-hal yang kecil yang sampah-sampah sebetulnya tidak penting. Ya, kalau mau ngasih masalah sama saya, ngasih masalah yang besar sekalipun, tidak apa-apa. Kalau masalah yang kecil-kecil aja, yang besar sekalian, apa yang tentunya kita bisa backup. Hanya asal itu tentang stabilitas bangsa negara, kita akan backup semuanya. Nah, tidak apa-apa, saya tidak pernah takut. Hah? Oh iya, untuk yang di DPP tetap fokus. DPP tetap fokus. Yang di daerah masing-masing, nah yang di daerah masing-masing nih, Anda dengerin untuk saudara-saudara Cyber NKRI tetap semangat, jangan pernah takut, apalagi pembenturan busuk. Tetap kompak, satu komando semua, satu komando, jangan lakukan hal-hal yang anarkis. Kita menemukan sebuah fakta, mereka salah, langsung sikat dengan hukum, karena ini adalah negara hukum. Kita tidak punya wewenang untuk itu, saudara-saudara. Ya, jadi jangan pernah takut, jangan pernah mundur semua. Untuk penjihat-penjihat keluarga Cyber NKRI dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara, tetap satu komando. Jangan lakukan hal-hal yang Jakarta backup. Jakarta sudah siap backup tuh, ya. Di mana di daerah ada siap backup pokoknya. Ini adalah perjuangan. Tetap ciptakan 1 juta keluarga besar Cyber NKRI dimanapun Anda berada. Ya, 1 juta. Hilang 1 tumbuh 1000. Dalam organisasi tidak apa-apa lah, ada kerikil-kerikil, pengkhianatan segala macam. Saya berharap untuk saudara-saudaraku tetap istiqomah dalam berorganisasi. Tetap satu visi, satu misi. Nggak usah ngurusi sampah-sampah yang tidak penting. Ya, ada celah, laporkan, proses. Saya backup semuanya. Ya, selalu support. Bisa ada dari Bali. Siap, Bu. Terima kasih, Pak. Bu Yusan Dewi lagi galau, Gus. Belum ada pekerjaan. Sabar, ya. Insya Allah, Allah nanti kasih kerjaan. Sudah, Gus, jangan emosi. Rakyat tahu mereka gubernur DKI sekarang seperti Wan Abu. Dah. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk supportnya semua. Terima kasih. Tetap lakukan yang terbaik untuk agama, bangsa, negara. Ya. Tetap jaga persatuan. Perbedaan jangan buat sebuah permusuhan, karena sesungguhnya perbedaan adalah suatu keindahan. Sama halnya seperti pelangi yang warnanya hanya putih saja, tetapi sekarang bisa menjadi merah, kuning, hijau, sehingga menjadi sebuah perbedaan pelangi namanya, dan dilihat sangat indah sekali. Karena perbedaan ada cabai, ada bawang, ada uyah, ada garam, lalu diulek menjadi sambal, rasanya enak kalau berlarut. Ya, begitu kira-kira. Jadi tetap semangat, jangan pernah kendor itu. Ebi Kurniawan kasih lope-lope. Ada Alvi Eldiano. Ada siapa lagi? Cayo Wiswa. Prima, cuy. Ayo Gus, saya maju terus, pantang mundur. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia. Bikis abislah mereka. Musuh agama, bangsa, negara. Sekalian jadiin. Ayo pasukan tentara langit di seluruh Indonesia. Cas. Oke. Ingat, itu lagu Cancer. Kalau lagu Mars Cyber NKRI-nya begini. Cyber NKRI, kami perangi hoax dan isu sara. Cyber NKRI, kami melayang di udara. Kami semua tentara langit. Cyber NKRI, semboyan kami. NKRI harga mati. Rawi atas Malang putung. Guys, ngono wae, jos. Kali. Kenapa saya sangat setuju yang namanya kita teriak-teriakan setiap hari dalam edukasi, sangat menyayangkan bahwa kok sekarang ini semakin banyak oknum ustadz yang baru hafal 1 ayat 2 ayat naik di mimbar, apalagi di musim politik, suka sekali menggibah sana dan sini, menghujat untuk pemimpin-pemimpin, bahkan sampai berani menghujat kiai, ulama, pro alim kami. Nah ini asal mula situ, kita sayangkan itu. Kita tidak tahu profil mereka itu apa. Apakah mereka pernah mondok, apakah mereka pernah ngaji, apakah mereka belajar di mana. Makanya dengan adanya sertifikasi itu, insya Allah pemerintah hafal kok. Pemerintah akan mempunyai SOP untuk menerapkan sertifikasi tersebut. Artinya ini loh yang layak, seorang penceramah itu harus bisa mengedukasi terhadap jamaahnya atau jamaatnya.
berbicara tentang akhlakul karimahnya, berbicara tentang dosa, berbicara tentang surga, tentang neraka, memberikan pemahaman-pemahaman kehidupan yang tentu memberikan pemahaman juga antar kita ini sebagai orang yang berbangsa dan bernegara. Jadi tidak nanti penceramah-penceramah ini dia seenak jidatnya sendiri berbicara, berdakwah, orasi, mentogut-togutkan pemerintah, menghujat presiden sakarepe dhewe, sak melecet dengkule dhewe. Ini tidak boleh. Karena kalau ini dilakukan maka jamaah atau jamaat generasi anak bangsa, orang-orang awam yang kedoknya ingin mencari ilmu dalam pengajian tersebut akan tersesat semua. Jika ini dipahami dan diyakini oleh semua masyarakat Indonesia dengan pengajian-pengajian seperti itu, akhlakul karimah orang Indonesia rusak. Kalau sudah rusak, akhirnya masyarakat menjadi sebuah karakter kekritisan terhadap pemerintah. Kalau sudah kritis terhadap pemerintah, akhirnya bisa melakukan pemberontakan seperti apa yang dilakukan negara Suriah. Kenapa saya bilang seperti itu? Kan 2012 Gus Arya ada di Suriah. Sebelum Suriah hancur sampai sekarang, Suriah dibangun oleh puing-puing kehancuran. Itu akibat apa? Doktrinisasi dari mereka orang-orang yang membawa pemahaman-pemahaman rasis. Mengajarkan untuk kritis terhadap pemerintah. Mentogut-togutkan, mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan. Nah ini adalah ulah dari mereka-mereka. Jadi percaya saudara-saudaraku, dengan ada sertifikasi untuk semua para ceramah, entah itu pendeta atau ustadz atau pemuka agama lainnya, tapi insya Allah kali ini diterapkan, ini sebuah SOP yang baik. Insya Allah Indonesia akan maju, Indonesia akan jaya. Selalu menjaga marwahnya dengan marwah agama, yang itu pasti tentu akan terjaga. Marwah bangsa tentu akan terjaga, marwah negara tentu akan terjaga. Yang membawa adalah siapa? Mereka calon-calon ustadz atau mereka penceramah-penceramah ataupun pendakwah yang memang sudah lulus SOP, lulus sertifikasi, punya sertifikatnya. Timur Tengah pun sama saudara-saudara, Arab pun sama. Jumatan saja kalau dia berkhotbah masuk di mimbar harus punya sertifikasi. Kalau tidak punya sertifikasi tidak bisa. So ngerti soal Suriah? Saya tahu Sarto Suriah. Oh saya di sana studi banding kok. Gue kan dulu. Kamu itu waktu itu masih nganggur sudah. Kamu masih kecil, Sarto. Kamu masih bocah lah. Kalau aku sudah sampai Suriah 2012. Kamu mungkin masih nenen sama mama kau. Kalau aku udah sampai sana. Kamu masih ngusan. Masih ngusan kata dia. Sarto kamu masih ngusan. Belum bisa kasih komentar Gus, lagi naik darah. Santai saja, santai. Apa santai saja? Tidak usah dibawa darah. Siapkan saja bukti-buktinya, hajar nanti saya dorong bersih. Gak usah kasih ampun sudah. Saya sekarang yang akan turun, saya semua akan backup semua. Ya, ini adalah omongan saya yang bicara, saya backup semua, saya akan turun. Habisi kalau memang sudah dibina, tidak bisa, habisin. Kalau sudah dikasih ruang kebaikan, dia malah berbuat jahat, habisin sudah, selesai. Ya, aku ingat Gus, pas aku ada di sana, iya betul, El Jakto, Surdani. Kamu aku nabal-nabal aja sok komentarin. Aku anjing lu, Sarto sudah. Sarto lu kebiasaan malah kumat maning, heran saya. Udah tok Sarto, wingi wis duluran sampe aku lho saiki malah ngono neh iki. Kowe iki sithik-sithik kesambet ngalor ngidul. Yo wis ngono lho. Jadi sahabatnya Gus Arya sudah enak, enggak punya kopi tak bikinin kopi, enggak punya rokok tak beliin rokok, enggak duwe pacar tak kasihin pacar kalau kamu jomblo. Enggak punya istri tak golekne bojo. Lho enak toh? Wes kamu tuh enggak usah Sarto ki edan emang. Disuruh baik sama Gus Arya kok susah banget. Insya Allah dengan ada sertifikasi ini, Indonesia akan lebih baik.